Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Sarolangun akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yakni coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri, Ratmi Winasih dari SMP Negeri 5 Sarolangun, dan rekan saya Neneng Faniza dari SMK 9 Sarolangun. satu lagi, Yuresni dari SD Negeri 60 Strip 7 Payolebar 1. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ratmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ires, apa kabar Bu Ratmi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu macam mana? Alhamdulillah juga sehat Bu. Oh ya Bu, Ibu mau melakukan proses coaching ya hari ini? Rencananya iya Ibu. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Boleh nggak Bu? Boleh sekali Bu, dengan senang hati. Baik Bu, pada saat coaching itu Bu, ada beberapa hal yang perlu diamati oleh coachnya terhadap coachingnya. Yang pertama yaitu mengenai kemitraan, kemudian proses keaktifan, dan juga memaksimalkan potensi coachingnya tersebut. Namun sebelum itu kira-kira ada nggak yang bisa saya bantu Bu, atau yang perlu saya bantu mengenai proses coachingnya nanti Bu, yang perlu saya amati? Iya Bu, saya nanti ingin diamati oleh Ibu itu di bagian alur tirtanya Bu. Saya ingin Ibu mengamati saya bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya ajukan kepada coach saya, karena saya jujur kurang pintar dalam membuat pertanyaan Ibu ataupun memancing pertanyaan dari coach saya. Baik Bu, saya akan coba mengamati hal yang alur tirtanya nanti ya Bu. Kemudian apa harapan Ibu nantinya setelah melakukan coaching terhadap coaching Ibu? Harapan saya dulu tentunya saya ingin mengadakan tindak lanjut dari kegiatan hari ini dengan coach saya tentunya. Terus pengen juga saya melaksanakan sebagai seorang coach itu pada rekan-rekan yang lain. Baik Bu, itu sudah rencana yang sangat bagus. Silakan Ibu Ratmi dan prosesnya terhadap rekannya. Oke, terima kasih Bu. Mohon doanya Bu ya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ada hal apa yang mau dibicarakan ya? Ini tadi pagi-pagi kok kayaknya Bu Neneng ngechat saya, katanya pengen ketemu dengan saya pagi ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan Bu? Oh iya Bu, dari pagi itu saya coaching itu. Saya tuh ingin sharing dengan Ibu tentang menurut saya yang Marcel ini sering terlambat. Nah, dalam seminggu itu pasti ada absen itu. Jadi saya ingin Senin saya dengan baik. Oke, Marcel ya. Kalau boleh tahu kelas berapa dia Bu? Marcel kelas 10 TPP Bu. Oke. Ya. Dalam setiap minggu pasti dia bisa dipastikan tidak hadir Bu ya? Iya, ada tidak ada Bu. Dalam seminggu kan kita sekolahnya Tidak hadirnya itu tanpa keterangan ataupun sakit ataupun bolos. Kira-kira Ibu sudah melakukan observasi belum tentang Marcel ini? Kalau dari ini saya tanya sama teman sekolah, itu dalam satu minggu pasti ada 3 kasus sehari. Tapi setiap hari pasti terlambat Bu. Setiap minggunya pasti ngambil jatah nggak masuk gitu ya Bu. Iya. Kalaupun dia
dia masuk kadang dia terlambat, itu yang jadi kendala ya. Oke, kira-kira sejauh ini Ibu selaku guru bidang studi dan juga wali kelas, hal apa yang sudah Ibu lakukan untuk masa ini? Sejauh ini saya sudah mencoba menghubungi secara langsung, saya cek pertama itu Mbak Tulis, kemudian saya tulis ini Bu Neneng, harus kamu balas chatnya, terus dibalas, iya Bu saya lagi di jalan, padahal sudah jam 8:05, dia katanya masih di jalan. Itu Bu, saya sudah bisa menghubungi langsung hanya. Kemudian kelas itu saya lihat absennya mendominasi, pokoknya terlambat, terlambat di jam 1-2 itu pasti terlambat, jadi jam pertama, jam kedua itu sudah pasti dia tidak. Nah kalau ada, ya dari jam ketiga Bu, itu yang sudah saya lakukan di kelas. Dan bagus itu Bu Neneng. Jadi menurut pemantauan Bu Neneng selama ini anak ini terlambat itu di jam-jam pertama Bu Neneng ya? Iya Bu. Terus Bu Neneng sudah melakukan upaya menghubungi secara pribadi terhadap anak tersebut. Nah, apakah Bu Neneng sudah tanya kira-kira alasan anak ini terlambat kira-kira apa Bu? Barangkali Bu Neneng bisa mencari solusinya, atau kalau nggak bisa bertanya langsung kepada orang tuanya. Barangkali sudahkah Ibu lakukan ini? Ketika saya cek pribadi dia, ternyata jam 8:10 masuk kelas. Nah, setelah jam istirahat, saya panggil anaknya, saya ajak bicara, komunikasi. Alasan terlambat, pertama rumahnya jauh, kedua bangun terlambat karena setiap malam main game. Terus itu jadi saya mencoba menasihati dia supaya untuk datang lebih awal. Terus katanya lagi kapan Bu, karena kadang wajahnya kayak nggak mandi Bu. Jadi saya sering nanya, tadi kamu bangun tidur cuma cuci muka doang. Kadang-kadang jawabannya iya, kadang-kadang kalau sempat mandi. Jadi terus yang membuat terlambat masuk itu karena datang sudah terlambat, tambah lagi jajan sebelum masuk, jadi nampak terlambat. Kemudian saya mencoba untuk mencari solusi, saya minta nomor orang tuanya. Sebenarnya di sekolah kan sudah ada, tapi saya ingin ini anak ini jujur apa tidak memberi nomor orang tuanya. Selama 2 hari saya tidak menghubungi orang tuanya. Saya melihat apakah Marcel ini dengan kita menasehati dia berubah. Ternyata berubahnya cuma 5 menit. Kalau masuk biasa jam 8:05, sekarang sudah jam 8. Jadi tidak ada perubahan signifikan. Saya mencoba komunikasi dengan bapaknya. Bapaknya sudah mengatakan kenapa anak ini itu tidak tinggal dengan bapak. Dia tinggal dengan nenek. Jadi itu Bu. Oke. Berdasarkan dari pemaparan Bu Neneng tadi, anak ini sering terlambat karena bangun terlambat karena dia malam itu main game. Terus anak ini intinya anak ini karena tinggalnya tidak dengan orang tuanya, hanya dengan neneknya, otomatis dalam arti kata anak ini kayaknya kurang perhatian dari orang tuanya itu ya. Maklum tinggal dengan nenek itu cenderung lebih sayang nenek itu, tidak bisa memberikan sedikit pengarahan yang berlebih kepada anak karena posisinya hanya sebagai seorang nenek terhadap cucu, bukan orang tua terhadap cucu. Nah, sudah bagus sampai di sini Bu Neneng menggali potensi lagi. Namun sebagai seorang guru Bu Neneng tentunya kita harus menaruh
empati kepada anak-anak yang seperti ini, karena anak-anak yang seperti ini sejatinya hanyalah kurang pendekatan dari orang tuanya. Intinya kita sebagai seorang guru harus bisa melakukan upaya apa supaya anak ini bisa masuk ke dalam kategori bisa mendapatkan perhatian dari guru tertentu, misalnya pendekatan dari wali kelasnya atau guru bidang studinya. Kira-kira Bu Neneng sendiri akan melakukan upaya yang sedikit lebih keras lagi tidak untuk si Marcel ini, supaya ada sedikit empati terhadap Marcel selaku kita wali kelasnya. Iya Bu, saya juga berusaha berkomunikasi dengan bapaknya. Bapaknya terima kasih karena memang ternyata dari itu ibu kandungnya sudah meninggal. Ibu kandungnya meninggal, bapaknya terlalu cepat memutuskan berumah tangga lagi, sehingga anak ini merasa apa ya Bu, karena dia anak tunggal, jadi nggak tahu pokoknya sesuka-suka dia karena kurang harapan. Lalu saya di sekolah itu berusaha menemui guru bidang studi. Kalau Marcel ini pemicu dia untuk tidak sering terlambat dan dalam masa itu karena yang kurang perhatian. Kalau saya menyimpulkan dia kurang perhatian terutama dari keluarga yang sendiri. Sementara Marcel ini tidak bisa menerima ibu sambungnya, dia belum bisa menerima ibu sambungnya, dia nggak mau makanya dia selama proses itu terkadang juga bapaknya jarang mengajar. Jadi kadang-kadang kalau dia tidak sekolah, satu hari tidak sekolah itu cuci mobil. Jadi kalau dapat 2 cuci mobil, dia sudah punya uang sekitaran 100. Jadi dia sudah bisa untuk dia beli paket, main game, terus beli kebutuhan. Karena kalau neneknya sudah sepuh, memang nggak bisa. Kalau nggak dikirim bapaknya, ibaratnya dia tuh nggak bisa untuk proses ke sekolah. Mungkin kalau sudah makan, neneknya bisa. Jadi saya di sekolah menunjukkan guru les ini kenapa Pak, terutama gurunya jam 1 dan jam 2. Kemudian saya juga mencoba untuk apa yang menemui guru BK bagaimana anak ini bisa untuk apa ya Bu, untuk lebih tahu dengan dirinya, dengan perjalanannya dan bisa ini masalah. Mantap, luar biasa Bu Neneng ya, upaya yang habis-habisan ini dilakukan selaku wali kelas. Jadi Bu Neneng tadi menemui guru bidang studi agar bisa sedikit memberikan toleransi sembari anak ini diadakan pendekatan khusus oleh ibu wali kelas ya, sama ibu BK tadi ya. Usaha yang sudah luar biasa Bu Neneng, mudah-mudahan ini nanti akan memberikan solusi yang terbaik buat si Marcel. Nah Bu Neneng, kita kan bicara-bicaranya sudah kurang lebih 10 menit lagi nih, dan kira-kira Bu Neneng sendiri apa yang bisa Ibu simpulkan tentang Marcel anak kita ini dari hasil bincang-bincang kita kali ini? Kalau saya menyimpulkan penyebab Marcel itu datang terlambat dari 1 minggu, ada yang tidak masuk itu kalau pertama kemampuannya dari keluarganya, yang kedua mungkin faktor dengan usia yang seperti itu masih belum bisa menentukan diri, itu dia tidak siap menerima Intinya Ibu selaku wali kelas masih tetap punya tanggung jawab ya untuk membantu si Marcel ini bisa menemukan solusinya. Kita harapan kita kan Marcel tetap jadi anak yang baik seperti rekan-rekannya gitu ya. Iya, sampai saat ini saya tetap masuk kelas ngecek absen pertama, orang yang terlambat. Tapi waktu beberapa hari mendatang, kayaknya kalau beberapa itu sudah mulai. Jadi saya memiliki tanggung jawab
bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, menurut pendapat saya sih lancar Bu. Ya baik Bu, setelah Ibu melakukan proses coaching tadi, kita bincang-bincang lagi sebentar ya Bu. Iya Bu, boleh. Bagaimana menurut Ibu Rakmi perform tentang kompetensi proses coachingnya tadi Bu? Luar biasa Bu, coaching saya kali ini itu bisa berjalan dengan lancar itu karena coachingnya. Coachingnya tuh super duper aktif Bu, banyak mengemukakan ide dan pendapat. Jadi alhamdulillah saya kebantu juga lancar jadinya. Ini Bu, apa yang membuat Ibu merasa hal demikian? Ya barangkali saya terpancing dengan kondisi saya yang menggebu-gebu dan begitu antusias, makanya saya juga bisa melaksanakan alur cerita itu dengan baik barangkali Bu ya. Ya Bu, kalau begitu baiklah Bu, dari hasil pengamatan saya, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya ini kepada Ibu? Boleh Bu, dengan senang hati. Menurut pengamatan saya tadi Bu, dari proses coaching yang telah Ibu lakukan dengan coaching Ibu itu sudah berjalan dengan lancar, sudah sesuai dengan alur cerita. Namun Ibu mungkin Ibu harus lagi meningkatkan pertanyaan-pertanyaan berbobot karena bisa saja coaching Ibu berbeda, nantinya karakternya juga berbeda. Jadi perlu lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu siapkan untuk coaching Ibu yang selanjutnya. Oke, terima kasih Bu. Dari Ibu saya mengerti. Baiklah Bu, adakah yang ingin Ibu sampaikan lagi? Iya Bu, berdasarkan pengalaman saya untuk selanjutnya barangkali Bu ya, saya harus lebih banyak berlatih coaching karena nanti kan rekan yang saya hadapi itu barangkali performanya wataknya berbeda-beda, jadi saya harus siap dengan segala keadaan yang ada pada coaching saya nantinya. Iya, bagus sekali Bu. Bapak Ibu, sampai di sini dulu bincang-bincang kita hari ini. Kita lanjutkan lagi di hari berikutnya. Kita sudah dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.